Di desa hening ku temukan arti sejuk udara menyentuh nurani, air mengalir jernih, hatiku tenteram. Inilah rumah jiwa, surga sederhana. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Lieur Ngaranan Channel. Ya, ini channel saya sekarang namanya Lieur Ngaranan Channel ya teman-teman. Karena waktu saya bikin channel yang pertama, Watercolor on the Spot, itu ternyata sudah ada channel yang lain. Terus saya ganti pakai YouTuber kampung, ternyata sudah ada lagi. Terus saya cari-cari channel lain, ternyata banyak yang sama teman-teman. Dan saya tuh tidak mau yang sama teman-teman. Makanya bingung kasih nama channelnya apa gitu. Jadi ya udahlah, coba Lieur Ngaranan Channel. Saking liurnya ya, saking pusingnya cari nama channel ya. Jadi nama channelnya ya udahlah ini aja, Lieur Ngaranan Channel. Jadi liur itu artinya pusing, ngaranan itu menamai gitu. Jadi pusing menamai channel karena semuanya sudah ada gitu ya. Karena saya ini YouTuber baru, jadi pakai nama channel itu ini sudah ada semua teman-teman. Ya udahlah pakai ini aja. Ternyata ini nama Lieur Ngaranan Channel belum ada teman-teman. Ya udahlah pakai ini aja ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya doakan dulu semoga teman-teman selalu bahagia dan sehat selalu bersama keluarga, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, serta dipanjangkan usianya dan berkah selalu ya. Amin. Baiklah teman-teman, untuk kali ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan ke puncak bukit ya, yang ada di Desa Bantarsari, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan nama puncak bukit ini adalah Pasir Helang ya. Jadi Pasir Helang itu istilahnya tempat elang ya, tempat nongkrongnya burung elang ya teman-teman. Jadi mungkin di sini dulunya tempatnya para burung elang nongkrong di atas bukit untuk mengintai mangsanya sebelum ditangkap ya. Jadi burung elang ini kan pandangannya sangat tajam. Jadi para burung ini ya harus di puncak bukit gitu agar bisa melihat sekelilingnya gitu, mangsa yang akan ditangkapnya ya. Dan ini saya sedang on the way ke Pasir Helang teman-teman. Cuman setiap kali saya melewati tempat-tempat atau pemandangan yang indah, saya berhenti sejenak teman-teman untuk mengabadikannya agar teman-teman juga bisa menikmati pemandangan indah di jalan menuju ke Pasir Helang ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau main ke Pasir Helang, ya lewatnya ke sini. Soalnya di sini banyak sekali nih pemandangan indah teman-teman. Ada sungai, ada sawah, dan ada petani ya. Nanti pokoknya teman-teman lihat aja semuanya ya, indah deh pokoknya, bikin betah deh ya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada sungai yang cukup besar, namanya Sungai Cilamatan ya. Sungai ini membentang sepanjang jalur kelurahan atau desa Bantarsari, Kecamatan Cijambe ya teman-teman. Dan sungai ini cukup dangkal ya, jadi saat musim kemarau sampai kelihatan itu dasarnya karena airnya kecil. Tapi kalau musim hujan ini sungai suka banjir ya teman-teman, karena permukaannya terlalu rendah dengan daratannya, sehingga kalau misalnya hujan jadi air bisa meluap teman-teman. Dan ini ada yang menarik perhatian saya teman-teman. Di atas sungai ini ada sebuah jembatan gantung ya. Jembatannya cukup tua yang menghubungkan antara kampung sebelah sini dan kampung sebelah sana ya teman-teman. Saya juga nggak tahu nih kampung sebelah sini apa, kampung sebelah sana apa ya. Pokoknya kalau teman-teman lewat ke sini, nah ini ketemu jembatan ini teman-teman. Ini jembatan saya kayaknya banyak. Oh mohon. Ngapunten Pak. Nah ini saya nanya ke si bapak yang lewat teman-teman, ini jembatan ternyata lumayan masih bagus teman-teman. Jadi meskipun di sini besi-besinya sudah karatan, tapi masih bisa dilewati ya teman-teman. Cuman ini pas saya lewat di atas ya teman-teman, ini karena jembatan gantung, jadi kalau teman-teman lewat ke sini ini kayak pakai per ya, nyoy-nyoyan teman-teman. Jadi ngeri-ngeri sedap nih, nyoy-nyoy gitu teman-teman.
Dan ini kalau kita nengok ke sebelah kanan, ini pemandangannya Masya Allah indah sekali ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah saya sudah sampai teman-teman, dan saya lihat dari sini ini sawahnya lagi indah-indahnya teman-teman. Juga perkampungan di depan ini yang kita lihat ini indah sekali ya. Rapi-rapi rumahnya ya teman-teman. Tidak ada yang kumuh di sini ya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri di sini ini cuacanya terang sekali ya teman-teman. Juga tidak ada polusi sehingga pandangan kita ini benar-benar bersih melihat pemandangan yang ada di depan mata kita ini teman-teman. Jadi ini adalah benar-benar desa yang asri, yang penuh oksigen, tidak ada polusi, damai, tentram, dan nyaman ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di sini tidak ada orang sama sekali ya. Jadi benar-benar ini serasa saya berada di tengah-tengah surga dunia ya teman-teman. Karena saya di sini bebas menghirup oksigen yang segar, udara dan angin yang sejuk. Pokoknya nyaman banget deh teman-teman. Alhamdulillah ya, saya kembali ke Indonesia dan bisa melihat dan menghirup udara yang segar lagi teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Dulu saya tersesat di Arab selama 7 bulan. Yang saya lihat itu gunung-gunung batu dan padang pasir yang tandus teman-teman. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Makanya saya merasa bersyukur sekali sekarang teman-teman, bisa berada di tengah sawah ini dan pandangan saya melihatnya yang hijau-hijau semua teman-teman. Tuh coba bandingkan teman-teman, saya videokan waktu saya sesat teman-teman. Gersang sekali ya, gunung itu batu isinya, bukan pepohonan kayak di kita teman-teman. Makanya alhamdulillah banget nih teman-teman. Bagi teman-teman orang Indonesia harus banyak-banyak bersyukur teman-teman. Kita dilahirkan di Indonesia, di tanah surga ya, kata lagu itu. Tanah kita tanah surga, nanam apapun jadi, nggak ditanam pun jadi ya. Rumput-rumput aja jadi sendiri teman-teman tuh. Oke, saya kembali nyebrang ya teman-teman, karena emang tujuan saya mengajak teman-teman ke Pasir Helang ya. Cuman ini pemandangan di sini sangat indah, makanya saya turun dulu nih dari motor untuk mengabadikan pemandangan yang indah ini teman-teman. Nah, ini saya udah di kaki bukitnya teman-teman. Sebentar lagi sampai. Cuman saya di sini ngeliat lagi pemandangan indah teman-teman. Jadi ya saya turun lagi teman-teman. Ini biar teman-teman yang di perkotaan bisa melihat pemandangan ini ya. Karena di kota mungkin yang dilihat beton lagi ya. Saya aja orang kampung nih betah teman-teman. Karena saya pernah tersesat di Arab itu. Jadi pas ngeliat ini, aduh, saya turun lagi, pengen lihat lagi gitu. Karena yang dilihat di sini gunung itu hijau gitu, pohonan, bukan gunung batu. Dan ini yang dicangkul petani di sini tuh tanahnya empuk dan bisa ditanami ya, dan jadi gitu teman-teman. Kalau di Arab nanam apa-apa ya susah jadi teman-teman, karena tanahnya nggak ada airnya teman-teman. Nah, ini kacang pak. Oh, mohon. Nah, ini saya penasaran teman-teman, jadi saya turun dulu nih ke pesawahan dan ngobrol-ngobrol dulu dengan bapak-bapak petani yang ada di sini yang sedang menggarap sawahnya teman-teman. Dupi ya sawahnya sawah guluduk sana pak. Ya. Oh, atasan hujan ya. Ya, hujan.
Upami teu hujan teh aya cai paketan. Ini nambut jalan batu udah. Oh. Jadi angin ke batu diangin lah paralon. Mohon. Bapak. Angin lah ambil. Mohon. Ari aya ieu mah caina di Mohon. Hujan. Dupi ka sawah kagungan bapak sama ibu. Dia mah ngari. Bapak ieu abi mah ngarit. Oh. Nama ngari. Oh. Belum ada ngari. Sabaraha ieu sadayana Pak kagungan sawahna? Kita 170. Oh, Masya Allah seueur ge. 70 bata. Dupi ieu perbatana sabaraha di dieu Pak? Duh, teh apa? Kudu ka itu dua naras kenana. Oh, mohon. Itu apa teh apa? Ieu teh Oh, apa mohon. Bapak apa? Mungkin alaskan dah. Dia sabaraha sabatana, Wak. 800. Oh, 800. Ya, 800 ya, Pak. Mohon. 800. Dekat jalan. Mohon. itu cenah lebar kana dipacul hari Mohon. Jika ge naon Ibu ngarit? kanggo doma. Oh, doma. Kanggo doma. Mohon. Hujan lagi. Kita pakai pulang baru. Ke Jakarta kan Ini paling mana? kan kebun tahu lupa. Oh, eta. Oh, mohon. Itu Serang aya jalan pulang Jakarta. Kaya nu dicalin di paling dia. Aya. Aya. Oh. Sakit jalan nu aya bra yang sakit koecer ke koecer tuh. Oh, mohon. Kalau bakal beli dia Oh, mohon. ke pulang Jakarta. Waduh. Nah, jadi saya tanya-tanya dulu ke bapak-bapak di sini, teman-teman. Ternyata sawah di sini ini dinamakan sawah guludug ya. Guludug itu petir ya. Jadi bahasa Sundanya guludug itu petir. Jadi sawah guludug itu istilah buat sawah yang mengandalkan air hujan karena ini di perbukitan ya, teman-teman. Jadi mungkin untuk di sini tidak ada sumber mata air. Jadi untuk pengairan sawahnya mengandalkan hujan ya, dan sudah mulai turun hujan. Jadi si bapak ini udah mulai bisa menggarap sawahnya lagi ya, teman-teman. Jadi kalau istilah bahasa Indonesianya ini adalah sawah tada hujan ya. Jadi sawah yang digarap saat musim hujan saja. Dupi ya kawan bapak tanah Pak. Oh, Untuk dical Pak. Sakieu kawan bapak nak. 70 bata. Oh, seueur atuh. 70. Sadayana mah yang mau jalan deh apa. Oh, mohon. Dan menurut si bapak ini, teman-teman, harga tanah di sini 800.000 per bata. Satu bata itu adalah 14 meter persegi ya. Nah, jadi di sini tanah-tanah di sini, sawah-sawah di sini sudah mulai banyak yang beli katanya, orang-orang kota. Jadi orang Jakarta, orang Bandung tuh udah pada beli tanah di sini katanya karena masih murah. Nah, itu teman-teman. Yang beli tanah di sini kebanyakan tuh orang-orang Jakarta, orang Bandung. Jadi orang-orang kota ternyata, karena mungkin mereka sudah jenuh hidup di perkotaan yang penuh dengan kebisingan, polusi, kemacetan, dan segala macam masalah kehidupan ya, itu ada ya di kota-kota besar ya. Makanya teman-teman yang belum bisa beli tanah di perkampungan dan ingin sedikit healing, nah nonton aja video-video saya ya. Karena video saya ini kebanyakan eksplorasi tentang kehidupan di kampung atau di pedesaan ya, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, komen, dan share ke teman-teman lain biar mereka bisa merasakan ketenangan ya. Minimal dilihat aja dulu ya. Ya nanti kalau misalnya udah ada uang ya, teman-teman silakan cari tanah di daerah pedesaan ya. Nah, di sini saya berhenti lagi teman-teman karena saya melihat di sini hutannya masih hutan belantara teman-teman. Jadi pohonnya masih besar-besar dan hutannya gelap banget tuh kalau ke sebelah sana teman-teman. Dan ini adalah paru-paru dunia teman-teman. Jadi harus dijaga kelestariannya ya. Jangan sampai ditebangi lagi. Biasanya kalau udah banyak orang kota nih rusak hutannya nih, dipakai perumahan ya teman-teman. Tuh di sini airnya juga masih jernih teman-teman. Ini mungkin air bersumber dari mata air teman-teman.
Nah ini teman-teman, sebentar lagi kita sampai di puncak Pasir Helang ya. Jadi ini kita sudah melewati tanjakan yang curam-curam tadi ya. Dan ini tinggal beberapa meter lagi ke depan teman-teman. Nah ini dia teman-teman, lokasi Pasir Helang. Nah ini gerbangnya teman-teman. Ada tulisan Pasir Helang di sini ya. Nah ini kita masuk ke area. Di sini banyak pohon pinus teman-teman. Dan ini sangat asri sekali ya, karena di bawahnya ini sudah ditanamin oleh rumput-rumput. Dan ini sangat enak sekali nih buat camping teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di puncaknya teman-teman. Ini dia Pasir Helang teman-teman. Dan di sini ada 3 buah penginapan. Yang sebelah sini harganya 400 per malam. Yang sebelah sini, nah ini 500 per malam. Kenapa beda? Karena ini ada rumah sakit di dalam katanya. Kamar mandi di dalam kata teman-teman. Kalau yang 400 tuh kamar mandinya di luar teman-teman. Nah ini teman-teman maju lagi, di sini ada aula kecil ya untuk pertemuan, atau kalau misal mau ngadain ulang tahun ya bisa di sini lesehan ya. Ini bukan musola, kalau musolanya ada di sebelah belakang teman-teman. Nah ini kita muter lagi. Nah itu bangunan yang ono tuh itu 300 per malam, karena yang sana itu lebih kecil. Nah tapi kalau misalnya teman-teman nginep cuman berdua ya, mendingan yang kecil aja sana, karena di sini dingin banget teman-teman. Jadi kalau malam itu, kalau ruangannya besar itu sirkulasi panas dari tubuh kita itu terlalu ini ya, nguapnya terlalu lebar ruangannya. Jadi kalau kecil kan jadi makin anget gitu, kebantulah dengan panas tubuh kita ya. Nah ini kita jalan ke sebelah ujung di sini. Di sini ada tulisan Pasir Helang. Nah helang itu burung elang, pasir itu tempat nongkrong, bukan pasir ayakan gitu ya, bukan. Kalau pasir di bahasa Sunda itu sebuah tempat di atas bukit gitu untuk bertenggernya atau untuk main ya. Nah itu jadi pasir itu di istilah Sunda seperti itu. Nah ini teman-teman pemandangan yang bisa kita nikmati dari atas Pasir Helang. Teman-teman bisa melihat dari sini ke ujung sana itu biru semua ya, karena mungkin sudah terlalu jauh, jadi sudah ketutup atmosfer ya. Nah dan ini masih pagi, jadi masih banyak kabut di sini teman-teman. Nanti kalau agak siang ini sudah mulai kelihatan ya, kota Subang bisa kelihatan dari sini. Terus apapun yang bisa lihat dari sini kelihatan ya. Nah kalau perkampungan yang dekat-dekat nih masih kelihatan jelas teman-teman, karena ya belum ketutup kabut ya. Kalau ya udah jaraknya di atas 1 kilo itu udah mulai ngeblur ya dengan kabut. Jadi kalau mulai jelas harus pakai teleskop. Dan saya datang ke sini tuh berdua teman-teman sama keponakannya Mang Toto. Nah jadi Mang Toto ini manggil mamahnya dia ini kakak. Nah kakaknya Mang Toto ini punya anak yang di Bandung. Nah yang di Bandung itu kakak ipar saya teman-teman, dan ini adalah adiknya teman-teman. Nah ini saya jalan di sebelah sini, dan ini pondok yang harganya 300 teman-teman. Ini lebih kecil dan ini kamar mandi di dalam teman-teman. Nah jadi ini lebih
lebih menang banyak ya. Kalau kecil kan ya nggak terlalu capek lah bersihinnya gitu, tidurnya nggak terlalu gugulutukan ya teman-teman. Dan ini bisa dilihat pemandangan dari sini juga asik ya, karena ini di atas puncak bukit ya. Jadi bisa melihat ke bawah itu dengan luasa ya. Makanya ini elang nih sering nongkrongnya di sini teman-teman. Jadi sekarang kita bisa melihat ke bawah seperti pandangan elang ya. Jadi yang dirasakan burung-burung elang ini memandang ke bawah tuh jadi seperti ini ya. Dan ini kalau melihat di kampung ya kayak gini teman-teman, di gunung ya gini. Yang dilihat itu ya bukit lagi, gunung lagi gitu, hijau lagi, biru lagi ya. Tapi kalau teman-teman naiknya bukan ke bukit tapi ke gedung pencakar langit di Jakarta misalnya, nah itu yang dilihat tuh beton lagi ya. Nah itu, jadi itu bedanya ya. Pencakar langitnya ini di bukit ya, bukan di gedung ya. Nah ini teman-teman, di sini nih banyak sekali spot-spot foto ya. Dan ini salah satu menara yang pertama dibikin, dan di sini ada patung burung elang yang terbuat dari kayu ya teman-teman. Dan ternyata di pohon ini ada burung elang yang aslinya teman-teman, lagi nyengcelek tuh. Nyengcelek itu main celok ya bahasa Indonesianya. Nah ini elang apa nih teman-teman? Ya bagi yang tahu ini elang jenis apa namanya, silahkan kasih tahu saya via kolom komentar ya teman-teman. Iit. Dan ternyata di sebelah patung elang tadi ada kandang elang juga teman-teman. Di sini masih ada elang satu lagi teman-teman. Dan ini mungkin masih baru nangkep ya, jadi belum jinak. Jadi ini elang masih ditaruh di sangkarnya atau di kandangnya teman-teman ya. Ini juga jenisnya kayaknya berbeda dengan yang tadi teman-teman. Ya, bagi yang tahu lagi silakan kasih tahu saya via kolom komentar lagi ya teman-teman. Nah, tapi itu ada bunyi apa yuk teman-teman yang keduanya itu? Kayaknya beda ya bunyinya ya. Dan di sini juga ada sebuah warung namanya Saung Pasir Helang teman-teman. Jadi di sini teman-teman tidak usah khawatir akan kelaparan, karena di sini teman-teman bisa pesan liwet, bisa pesan nasi goreng, bisa pesan mie goreng dan kopi ya, juga minuman-minuman yang lainnya teman-teman ya. Silakan teman-teman bawa uangnya aja ya, nggak usah bawa
makanan dan minuman dari luar ya, karena berat teman-teman. Kopi ABC. Kopi ABC. Oh. Siapa nginep di dia pengintannya? Paling Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Hari biasa mah henteu. Hari biasa mah sore beli. Oh, Jam 5 jam 6. tapi ya pemewangnya aman dia. Aman, soalnya kan memang aya nu camping atau nginep di tungguan. Upami henteu aya nu nungguan, Baik tutup di kunci-kunci. teh itu ngabobol. Alhamdulillah saya. Oh, alhamdulillahnya. Ya. Begitu mah tuh di Cipunagara itu di jebol wae tuh aya warungnya. Tapi mah alhamdulillah Pak. Oh. Aman.
Nah ini teman-teman, setelah muter-muter tadi saya pesan kopi dan minumnya di sini ini sungguh nikmat sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau wisata dan tidak banyak orang yang bikin bocor pemandangan kita saat difoto atau video, nah teman-teman datang ke sininya hari-hari kerja ya teman-teman, jangan hari libur. Kalau hari libur terlalu banyak orang, jadi di fotonya nanti muka orang banyak di foto kita teman-teman, istilahnya bocor, jadi nggak endah itu lihatnya ya. Nah kalau kayak saya nih datangnya hari Senin gitu, jadi mendingan kayak saya teman-teman, nggak usah kerja, main aja gitu ya, enak, bisa menikmati pemandangan alam gitu. Nah ini saya tuh berhayal kalau misalnya jadi Superman, saya langsung meluncur teman-teman ke sana teman-teman, terbang ya, ngasih videonya lewat terbang, tidak pakai drone ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau sudah siang nih bisa kelihatan pemandangannya teman-teman. Nah di sini nih yang saya lingkari ini adalah Bendungan Sadawarna ya. Jadi Sadawarna itu bendungan bikinan yang melintas 3 kota ya, Subang, Sumedang, dan Indramayu ya teman-teman. Dan ini adalah pabrik tekwang teman-teman ya, pabrik tekwang yang ada di Cibogo ya, itu kelihatan ya, panjang sekali ya dan besar pabriknya. Dan ini adalah kota Subang ya teman-teman ya, lihatnya ya. Pokoknya kalau teman-teman pingin jelas datang aja ke sini pakai telepati, teleskop ya. Nah ini prasastinya teman-teman, kalau teman-teman pingin lihat dan baca yang komplit nih, baca sendiri ya. Oke teman-teman, untuk jalan-jalan ke Pasir Helang saya cukupkan sekian. Besok lusa saya cari lagi tempat-tempat yang indah ya, untuk saya ajak jalan-jalan lagi teman-teman secara virtual. Demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.